Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Zania Putri dengan NIM 19026 mahasiswi Universitas Negeri Padang, program studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pemberkasan arsip dengan sistem subjek. Sebelum kita masuk ke dalam proses pemberkasan, saya akan menjelaskan sedikit apa sih sistem subjek. Sistem subjek merupakan sistem penyimpanan dokumen yang didasarkan pada isi surat, bisa dari perihal ataupun isi ringkas dari surat tersebut. Sistem subjek disebut juga dengan filing system, di mana dalam penyimpanan surat atau dokumen didasarkan pada isi surat tersebut. Akan tetapi, sistem subjek memiliki kelemahan. Salah satunya yaitu pusat dalam pelaksanaannya, karena setiap orang berbeda-beda dalam mengimplementasikan isi surat tersebut. Oleh karena itu, diperlukanlah panduan yang jelas dan baik agar terhindar dari hal tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pemberkasan arsip. Bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama yaitu ada berkas atau dokumen. Yang kedua ada guide, yaitu pembatas antara arsipnya nanti. Yang ketiga ada map atau folder, tempat penyimpanan arsipnya. Dan ada lembar disposisi, daftar isi berkas atau arsip, kartu indeks, pulpen, stapler, staples isi dari stapler, tip X, perforator untuk melubangi arsipnya nanti, dan yang terakhir penggaris. Dan yang terakhir yaitu filing kabinet, tempat menyimpan arsipnya nanti. Hal pertama yang dilakukan dalam pemberkasan arsip yaitu mengisi daftar agenda arsip. Di sini tertera tabel nomor, yaitu diisi dengan nomor surat yang masuk. Yang kedua ada tanggal surat, diisi dengan tanggal penerimaan surat. Yang ketiga ada nomor surat, diisi berdasarkan nomor surat tersebut. Di sini nomor suratnya itu 2019-05447 UN35-09-23-2019. Dan selanjutnya ada tanggal surat, diisi dari tanggal dari surat tersebut. Kemudian ada isi ringkas, yaitu keterangan lulus atau ijazah. Kemudian ada dari asal dari surat tersebut, yaitu Rektor Universitas Negeri Padang. Kemudian ada kepada penerima surat tersebut, yaitu Robi Renaldi. Dan ada kode klasifikasi, diisi berdasarkan pedoman klasifikasi, di mana kode klasifikasinya PP atau perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan, maka ditulis dengan kode PP 0.03.00. Surat kedua kita isi juga kepada daftar agenda arsip yang ditulis berdasarkan surat pertama tadi, seperti ini. Selanjutnya, hal kedua yang dilakukan dalam pemberkasan arsip yaitu mengisi lembar disposisi surat. Disposisi surat merupakan lembar proses surat yang digunakan untuk mengarahkan surat atau tindak lanjut dari surat tersebut. Hal pertama yang kita isi dahulu yaitu pada bagian atas surat. Di sana tertera pada kotak penting, rahasia, segera, dan biasa. Pada surat ini, kita mengisinya yaitu pada kotak penting karena termasuk ke dalam surat penting. Yang kedua ada tanggal surat, yaitu tanggal 26 Oktober tahun 2020. Diisi dengan tanggal penerimaan surat. Di bawahnya ada nomor surat, diisi berdasarkan nomor dari surat tersebut, yaitu 2019-05447 UN 35-09-23-2019. Di bawahnya ada tanggal surat, diisi berdasarkan tanggal surat tersebut. Dan kemudian ada asal surat, yaitu alamat dari surat tersebut dari Universitas Negeri Padang. Di bawahnya lagi ada hal, yaitu perihal tentang keterangan lulus. Kemudian di sampingnya ada diteruskan kepada penerima dari surat tersebut, yaitu Robi Renaldi. Dan di bawahnya ada catatan isi ringkas dari surat tersebut. Dan selanjutnya ada instruksi pimpinan yang akan diisi langsung oleh pimpinan untuk ditindaklanjuti.
Jika lembar disposisi sudah ditindaklanjuti oleh pimpinan dan juga diproses, maka lembar disposisi kita satukan kepada surat tersebut. Seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu mengisi indeks surat. Untuk mengisi indeks surat, kita sesuaikan dengan lembar disposisi. Yang pertama ada judul surat, diisi dengan Universitas Negeri Padang. Yang kedua ada nomor surat, diisi berdasarkan nomor surat, yaitu 2019-01-UN35-23-23-2019. Di bawahnya ada tanggal surat, diisi berdasarkan tanggal surat, yaitu pada tanggal 14 September 2019. Kemudian ada perihal, yaitu hal keterangan lulus atau ijazah. Kemudian kode klasifikasi, diisi berdasarkan pedoman klasifikasi, yaitu PP.03.00. Dan jangan lupa di atasnya kita isi pada dua huruf pertama pada judul surat, yaitu UN. Jika sudah selesai dalam indeks surat, maka kita satukan surat-surat tersebut ke dalam map seperti ini. Dan jangan lupa diberi kode pada guide-nya seperti ini untuk membatasi antara arsip-arsip tersebut. Terakhir yaitu memasukkan file tersebut ke dalam filing kabinet sesuai dengan subjeknya. Seperti ini. Selesai. Baiklah, sekian dari video saya mengenai pembekasan arsip dengan sistem subjek. Semoga bermanfaat. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.